Halo semuanya, kembali lagi di channel KZ. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Di sini kakak akan mempraktekkan cara pembuatan ekoprint ya. Caranya sangat mudah sekali, hanya cukup perlu siapkan kain di sini aku pakai kain belacu karena tujuannya nanti aku mau bikin kayak tas jinjing gitu ya. Jadi nanti bisa bermanfaat. Nah, setelah itu plastik, kemudian beberapa tanaman yang kita ambil dari halaman kita. Nah, kita pilih-pilih aja. Di sini aku mau pakai beberapa warna, ada bunganya yang warna putih, kuning, daun, kemudian juga ada daun yang warna ungu. Nah, setelah itu kita tata di ubin ya, supaya saat kita pukul-pukul di palu itu nanti hasilnya lebih bagus. Ini langsung aja ya kita tata, bebas ya cara menatanya, sesuai selera saja. Nah, ini aku daunnya mau petik-petik dulu dan aku tata. Oh iya teman-teman, di sini ekoprint itu artinya dari kata eko. Eko itu adalah ekosistem atau alam, sedangkan print artinya adalah mencetak. Jadi ekoprint di sini adalah mencetak sesuatu alam, yakni tumbuh-tumbuhan, bisa daun, bunga, bahkan batang atau ranting ya. Itu dicetak ke dalam sebuah kain. Nah, ekoprint sendiri ada dua teknik. Yang pertama itu dengan teknik pounding, yakni dipukul-pukul dengan palu, atau teknik steam, yakni dikukus. Jadi, tapi di sini aku mau pakai teknik yang di pounding ya, yakni dipukul-pukul pakai palu. Hehe, lama ya teman-teman buat nata ini. Jadi ini kita tata serapi mungkin dan secantik mungkin ya. Emang sih di sini prosesnya agak lama, jadi kita harus benar-benar nata supaya rapi dan sesuai keinginan kita. Dan susunannya itu juga harus beraturan dan serapi mungkin sehingga nanti hasilnya akan cantik. Oh iya, di sini aku tuh sengaja pakai beberapa warna, jadi supaya nanti hasilnya itu nggak cuma warna hijau aja sedaun. Jadi di sini daunnya tuh aku pakai pucuk merah, terus daun ungu, terus kemudian daun yang warna hijau gitu, terus daun hijau yang ada kuning-kuningnya, terus nggak lupa juga aku pakai daun bunga matahari kecil-kecil gitu. Bunga matahari kecilnya tuh ada warna dua ya. Yang pertama itu putih, terus nanti ada warna kuning juga, dan nanti hasilnya kayak ada bercak-bercak kuningnya gitu ya. Maklum ya, dan hasilnya itu nanti nggak berbentuk bunga banget karena kita pukul-pukul dan kita hanya mencetak warnanya saja, tapi nanti hasilnya bagus kok. Nah, yang gak kalah penting itu adalah plastik ya teman-teman. Nah, kita lapisin plastik di atasnya supaya saat kita memukul-mukul, jadi kotoran yang ada di palu itu tidak membercak ke satu sama yang lain. Misalnya kita habis mukul warna daun ungunya atau bunga warna kuningnya, itu nanti nggak nempel, nggak ngotorin ke warna yang lain ya. Jadi penting banget di sini aku pakai plastik, dan sini manfaatin plastik yang ada di dapur aja ya. Dan saat pemukulannya itu perlu kesabaran banget ya teman-teman. Jadi harus benar-benar semuanya itu terpukul daunnya supaya bercak-bercak atau motif-motif dari si daun itu benar-benar tercetak sempurna. Jadi kalau kalian ada masih yang tertinggal-tinggal, nggak sempurna dipukul-pukulnya, itu hasilnya nanti nggak bagus ke kainnya. Dan di sini aku pakai kain belacu ya, dan kain belacu itu masih kain serat alam, jadi digunakan dengan warna serat alam itu masih bisa mencetak warnanya gitu si kainnya. Karena kalau misalnya kita pakai bahan sintetis yang bukan bahan alam gitu ya, itu dia tuh warnanya nggak mau berikatan. Jadi warna dari si daun-daun itu nggak mau berikatan sempurna di kain tersebut, karena kain tersebut terbuat dari serat
bukan alam ya, dia ini terbuat dari sintetis. Jadi makanya kenapa kita perlu banget pakai serat alam. Jadi kainnya serat alam, jadi pewarnanya juga pewarna alam. Nah setelah itu kita keringkan. Nah ini beberapa saat setelah kita keringkan, dan kita keringkannya itu nggak harus di bawah matahari ya, kita cukup simpan aja di suhu ruangan. Nah setelah udah kering tuh kita kelupasi satu persatu daun-daun yang tersisa, yang tidak yang sudah warnanya sudah menempel di kain seperti itu. Nah sambil itu kita sambil nyiapin air bersih yang sudah kita kasih tawas ya teman-teman, untuk tujuannya untuk membilas supaya warna-warna atau kotoran-kotoran yang tidak mengikat sempurna pada kain itu dapat terangkat. Ya, ini dan ini adalah air bersih, air dingin ya. Dan ini tadi sudah dimasukkan tawas seperti ini, dapat kalian beli di pasar. Harganya cukup murah. Di sini tadi aku beli itu cuma 3.000 sebanyak ini. Nah, setelah itu kita aduk-aduk ini air supaya tawasnya itu dia larut dengan airnya. Nah, setelah udah larut, setelah itu kita cuci, kita masukkan saja ya, dan ini. Nah sambil kita bersihkan sisa-sisa dari daun-daun yang tidak menempel dengan sempurna. Setelah semuanya kita bersihkan sisa daun-daun yang tidak menempel dengan sempurna, nah setelah itu kita jemur. Untuk penjemurannya tidak perlu di bawah sinar matahari langsung ya, cukup hanya kita angin-anginkan saja sampai kering. Dan ini dia hasilnya setelah kering. Hasilnya cantik kan teman-teman, jadi warnanya sempurna. Dan setelah itu kita masuk ke proses penjahitannya. Pertama itu kita jahit untuk talinya terlebih dahulu ya. Habis dijahit kedua-duanya, ini talinya ada 2 ya. Nah setelah itu kita balik menggunakan obeng kecil seperti ini. Setelah keduanya terjahit dan setelah dua-duanya kita balik jahitannya, setelah itu nah ini dua-duanya udah dijahit. Nah setelah itu kita jahit tindas ya, dengan jahitan 1 sepatu supaya kuat nanti talinya. Nah ini kita lakukan kedua talinya ya, kita jahit tindas. Nah ini dia setelah jadi talinya seperti ini. Nah setelah itu kita akan menjahit di bagian untuk tasnya. Nah ini aku jahit kiri kanan saja ya, dengan cara sisi baik yang motifnya lebih sempurna itu saling berhadapan. Nah setelah dijahit nanti diobras ya. Setelah itu sudutnya kita tandain seperti ini menggunakan garis. Setelah selesai kita jahit sudut kanan kirinya, setelah itu jahitannya ini kita balik dengan cara jahitannya itu ada di dalam. Nah seperti ini kita balik. Nah setelah kita balik kita jahit keliling dengan lipat 2 kali untuk bagian atasnya ya teman-teman. Nah setelah itu aku jahit lagi atasnya 1 sepatu supaya hasilnya jahitannya ada 2. Nah ini dia hasilnya. Setelah itu kita pasangin talinya ya, kita tandain kanan kirinya. Nah aku pakai di sini 6 cm dari dari sisinya itu 6 cm, kemudian dari sisi satunya lagi juga 6 cm supaya seimbang ya. Setelah itu kita langsung jahit dan matikan jahitannya. Lakukan itu kanan dan kirinya ya, sehingga talinya itu seimbang. Nah ini tuh setelah kita jahit kedua talinya, ini sudah selesai ya. Nah ini dia hasilnya seperti ini. Nah mudah kan teman-teman. Nah selanjutnya itu kita pemasangan label ya.
Nah, labelnya kita taruh di sini aja untuk mempermanis. Nah, lanjut. Nah, ini dia hasilnya setelah dijahit, dipasangkan label. Cantik kan teman-teman? Tara, ini dia hasilnya. Nah, hasilnya di sini cantik kan? Cintai alam dengan cara menggunakan tas EcoPrint. Nah, ini dia hasilnya setelah udah jadi. Hasilnya tetap kece ya teman-teman, kita pakai. Nah, ini sih simple banget, bisa kita gunakan untuk ngampus ya teman-teman, dan hasilnya itu bikin penampilan kita itu jadi kece abis. Cantik kan teman-teman? Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.